Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 26 yang beranggotakan saya, Muhammad Hussein Ramadan, NPM 19041, lalu Dimas Ardandi, NPM 19010, lalu Muhammad Miftahul Alam, NPM 19012, lalu Joshua Ledika, NPM 19011. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknik Fondasi 1 untuk mereview jurnal. Jurnal yang kami review ini berjudul Analisa Daya Dukung Tanah pada Pondasi Dangkal dengan metode L-Minier dan metode Meyerhof. Pada Jurnal Pendidikan Iptek volume 6 nomor 1 Januari tahun 2021 oleh Hilvi Harisan Ahmad, Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember. Pada jurnal ini menganalisa nilai daya dukung tanah pada kasus pembangunan perencanaan gedung akademik MIPA Universitas Jember. Dalam jurnal ini disebutkan digunakan dua metode perhitungan, yakni metode L-Minier dan metode Meyerhof untuk menghitung daya dukung tanah. Tentunya dengan menggunakan kontrol perhitungan yang sama, yaitu 1,165 kg per cm persegi. Lalu pada metode-metode tersebut didapatkan hasil dengan menggunakan metode Meyerhof adalah 2,114 kg per cm persegi dan daya dukung tanah dengan metode L-Minier sebesar 1,26 kg per cm persegi. Dari kedua hasil ini bisa dilihat masih di atas angka kontrolnya, yaitu 1,165 kg per cm persegi. Artinya ketika hasil-hasil tersebut masih di atas angka kontrol, itu tidak apa-apa. Itu artinya bahwa daya dukung tanah masih bisa mengampu kapasitas 1,16 kg per cm persegi. Apabila dari kedua hasil tersebut atau salah satu dari kedua hasil tersebut di bawah angka kontrol 1,165 kg per cm persegi, artinya tanah tersebut masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk menganalisis daya dukung tanah yaitu metode dengan sondir atau dengan SPT untuk penelitian-penelitian yang lebih kompleks selanjutnya. Oke, next. Pendahuluan. Struktur bawah merupakan salah satu bagian dari bangunan, dan struktur bawah menahan bagian atas bangunan. Struktur bawah dapat berupa basement atau pondasi. Pondasi menahan beban-beban dari atas. Sehingga struktur bawah jika terjadi sesuatu, misal gempa dan sebagainya, tidak boleh gagal terlebih dahulu. Beban dari struktur atas didistribusikan melalui kolom dengan nilai tegangan yang diizinkan sesuai dengan nilai daya dukung tanah. Dalam tulisan ini diambil studi kasus pembangunan perencanaan gedung akademik MIPA Universitas Jember. Untuk mengetahui nilai daya dukung tanah dapat menggunakan boring, ujian SPT, pengambilan UDS, serta pekerjaan sondir atau JPT. Dari hasil sondir yang dilakukan sebanyak 2 titik, didapatkan hasil kedalaman masing-masing 2,6 meter dan 2,8 meter. Dengan mengetahui kondisi tanah keras tidak terlalu dalam dari permukaan tanah, maka desain pondasi dapat menggunakan pondasi dangkal, sehingga dapat mengefisiensi penggunaan biaya, mutu, dan waktu. Next. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode perhitungan Meyerhof dan L-Minier. Rencana penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. Dimulai dari uji sondir, kemudian pengolahan hasil sondir, penentuan jenis pondasi, dilanjutkan dengan input data pada rumus, dan dilanjutkan dengan hasil perhitungan. Next. Hasil dan pembahasan. Penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah berfungsi untuk mengetahui kondisi tanah dan lapisannya. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dengan bermacam cara, yaitu sondir dilakukan dengan menggunakan alat sondir yang mengukur nilai perlawanan konus dan hambatan lekat secara langsung. Data dari tekanan pada konus QC dan hambatan lekat Fs yang dihasilkan dari pengujian sondir
dapat dipergunakan sebagai penentu jenis tanah. Lendir memiliki kelebihan dalam menafsirkan lapisan tanah yang diuji secara menerus dengan sedikit kesalahan. Deep boring dilakukan dengan menggunakan mesin bor untuk mengambil sampel tanah. Standar penetration test dilakukan pada lubang bor untuk mengambil sampel tanah pada setiap interval kedalaman tertentu. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menerima atau menahan beban di atasnya dan tidak berubah kondisinya. Kemudian daya dukung pondasi adalah jenis pondasi yang biasa digunakan pada bangunan. Ada dua jenis, yaitu pondasi dalam deep foundation dan pondasi dangkal shallow foundation. Dalam mendesain pondasi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu daya dukung pondasi terlebih dahulu harus lebih besar dari beban yang bekerja. Dasar penurunan pondasi harus lebih kecil daripada penurunan yang diinginkan. Pondasi dangkal disebut pondasi dangkal apabila pondasi memiliki kedalaman yang lebih kecil asal sama dengan lebar pondasi. Next. Sebelumnya perkenalkan saya Dimas Ardandi, NPM 19.010. Saya akan menjelaskan mengenai metode Merhoff yang sudah ditulis oleh penulis jurnal. Pada jurnal ini metode Merhoff menggunakan persamaan sebagai berikut. QULT sama dengan QC dikali B besar dalam kurung 1 plus D per B dikali 1 per 40. Persamaan yang pertama, di mana QA sama dengan kapasitas dukung izin untuk penurunan 1. Kemudian QC. QC sama dengan tahanan konus, QC diambil rata-rata pada kedalaman 0 sampai B dari dasar pondasi. Kemudian B sama dengan lebar pondasi. Next. Kemudian ada metode L-Herminier menggunakan persamaan sebagai berikut. QU sama dengan CR, persamaan 2. QI sama dengan QU FK, persamaan 3, di mana QU daya dukung ultimate tanah, dalam kurung ton per meter persegi. Kemudian QI sama dengan daya dukung izin tanah, dalam kurung ton per meter persegi. CR sama dengan perlawanan ujung konus atau konresisten. Kemudian I sama dengan faktor reduksi, FK sama dengan faktor keamanan. Next. Perhitungan dengan metode Merhoff. QC sama dengan 56,53 kg per cm persegi, B sama dengan 1,75 meter, PU sama dengan 350 kN, D sama dengan 2,8 meter, SF sama dengan 3. Kemudian QLT sama dengan 56,53 dikali 1,5 dikali 1 plus 2,8 dikali 1 didapatkan 1,7540. QLT sama dengan 6,43 kg per cm. Kemudian Q sama dengan QLT per SF. Q sama dengan 6,43 dibagi 3. Q sama dengan 2,144 kg per cm persegi. Didapatkan QYTD sama dengan PU per A. QYTD sama dengan 350. Kemudian QYTD sama dengan 114,286 kN per meter persegi. Next. Perhitungan dengan menggunakan metode L-Herminier. QU sama dengan CR per 15. QI sama dengan QU per SF. CR sama dengan 56,53 kg per cm persegi. B sama dengan 1,75 meter. PU sama dengan 350,00 kN. SF sama dengan 3,00. Next. GU sama dengan 56,53 per 15 dihasilkan
sebesar 3,77 kg per cm persegi. Kemudian KI sama dengan 3,77 dibagi 3, dihasilkan 1,26 kg per cm persegi. Kemudian ada KYTD dengan perhitungan FU per A dihasilkan 350 per 1,75 dikalikan 1,75. Didapatkan hasil 114,286 kilonewton per meter persegi. Kemudian dijadikan kilogram sebesar 1,165 kg per cm persegi. Next. Kemudian kita kontrol lagi Q lebih besar dari QYTD dengan nilai 1,26 kg per cm persegi lebih besar dari 1,165 kg per cm persegi dan dihasilkan dengan catatan aman. Oke, jadi berdasarkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, daya dukung tanah dengan metode Hell-Hemenier itu didapatkan hasil daya dukung tanah adalah sebesar 1,26 kg per cm persegi. Sedangkan perhitungan daya dukung tanah dengan metode Meyerhof itu didapatkan hasil daya dukung tanah adalah sebesar 2,114 kg per cm persegi. Dan nilai kontrol dari kedua metode perhitungan daya dukung tanah adalah sebesar 1,165 kg per cm persegi. Dan selisih dari menggunakan perhitungan metode L-Hemenier ini dengan nilai kontrol adalah sebesar 0,095 kg per cm persegi. Sedangkan selisih dari menggunakan perhitungan dengan menggunakan metode L-Hemenier dengan nilai kontrol adalah sebesar 0,949 kg per cm persegi. Dan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tadi dengan menggunakan kedua metode ini bahwa bangunan dapat menggunakan fondasi dangkal. Next. Dan kesimpulan dari jurnal ini, ada jurnal penelitiannya adalah dari hasil perhitungan daya dukung tanah menunjukkan bahwa bangunan dapat menggunakan fondasi dangkal. Karena daya dukung tanah sudah mencukupi dengan nilai perhitungan metode Meyerhof adalah sebesar 2,114 kg per cm persegi. Dan perhitungan metode L-Hemenier adalah sebesar 1,26 kg per cm persegi. Dan saran untuk jurnal ini adalah perlu dilakukannya uji selain sondir, yaitu seperti boring dan SPT. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.